Walaupun Roronoa Zoro sangat pandai bertarung, ia merupakan orang yang selalu buta arah kemanapun tujuannya. Bahkan walaupun tujuannya sudah ada di depan mata, tetap saja Zoro sering tersesat. Momen ini sering menjadi bahan lawakan penggemar One Piece. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Zoro sering tersesat? Yang pertama, tak pernah mendengarkan arahan orang lain. Walaupun Zoro sadar diri selalu tersesat, Zoro sebenarnya jarang atau bahkan tak pernah mendengarkan arahan dari orang lain. Zoro yang sudah terbiasa santai tak pernah memikirkan tentang jalan yang nantinya akan ia ambil ketika ingin ke tempat tujuannya. Inilah salah satu alasan yang membuatnya sering tersesat. Zoro lebih sering membantah dan bertindak sesukanya hingga ia selalu berakhir dengan tersesat. Di akhir alur Dressrosa, Zoro bahkan pernah diejek Law karena tersesat ketika pergi dalam jarak yang cukup dekat. Akhirnya Law terpaksa memindahkannya dengan Room Tide. Zoro sendiri terlihat sangat malu ketika Law mengejeknya seperti itu. 2. Cara menentukan arah yang aneh. Salah satu alasan kenapa Zoro suka tersesat adalah karena kebodohannya sendiri. Zoro tak pernah melihat peta sebagai arah tujuannya, melainkan menggunakan hal-hal di sekitarnya sebagai patokan. Contohnya adalah pohon. Sudah beberapa kali Zoro menggunakan pohon sebagai patokan untuk mencapai tempat tujuannya. Misalnya Zoro akan belok ke kiri jika bertemu dengan pohon yang dililit akar. Lalu dia akan belok ke kanan jika melihat pohon yang daunnya lebih banyak. Padahal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan tempat tujuan Zoro. Entah apa yang membuat Zoro berpikir demikian. Zoro sendiri sebenarnya pernah menggunakan peta, namun ia tetap saja masih tersesat. Apa ada dari kalian yang bisa menjelaskan? 3. Buta arah sejak lahir. Kemungkinan besar lainnya kenapa Zoro sering tersesat adalah karena ia memang sudah buta arah sejak lahir. Sebagai seorang navigator, Nami pernah mengatakan kalau Zoro sama sekali tidak tahu jalan dan arah mata angin. Bahkan ketika dihadapkan ke jalan yang lurus saja Zoro masih bingung menentukan arah. Bagaimana menurut kalian? Bayangkan saja apa yang akan terjadi pada Zoro jika ia tak bertemu Luffy. Zoro yang bercita-cita mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terkuat tak akan pernah bisa mewujudkan mimpinya jika ia masih sering buta arah. Bisa-bisa ia akan menuju ke markas angkatan laut dan ditangkap. 4. Teori tentang Sandai Kitetsu. Alasan yang satu ini merupakan teori dari salah satu penggemar One Piece. Menurutnya, Zoro suka tersesat karena pedang Sandai Kitetsu. Setelah Zoro mendapatkan pedang itu di Logutong, ia jadi sering tersesat. Memang pedang itu tak memiliki kutukan apapun seperti Enma, namun ini membuat Zoro kehilangan kemampuan untuk menentukan arah. Sandai Kitetsu adalah salah satu pedang kelas terendah di antara Mito. Seperti semua pedang Kitetsu pendahulunya, ini disebut sebagai pedang terkutuk. Ini adalah salah satu kreasi Tenguyama Hitetsu. Seperti pedang terkutuk lainnya, konon pedang ini membawa kematian yang mengerikan bagi semua penggunanya. Apakah kutukan kematian itu tak berpengaruh pada Zoro, namun malah menghilangkan kemampuannya dalam menentukan arah? Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar.